Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 4192111005 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan kombinasi. Yang pertama ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kaidah pencacahan umum: jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N1 cara, dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N2 cara, jika kedua kejadian tersebut diikuti oleh kejadian ketiga yang dapat terjadi dalam N3 cara, dan demikian seterusnya, maka K kejadian yang terjadi secara berurutan tersebut dapat terjadi dalam N1 dikali N2 kali N3 kali N sampai dengan N kali NK cara. Yang pertama ada aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahap ke N bisa berlangsung dalam Qn cara, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 kali Q3 hingga kali Qn dengan cara berbeda. Contoh, berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Penyelesaian, misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan seperti gambar pada video ini. Nah, dari ke-8 siswa itu, seluruhnya berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Sebab 1 orang telah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris, sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Jika 1 orang telah terpilih menjadi ketua, serta 1 orang telah terpilih menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara, sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Seperti yang dapat dilihat pada video ini, ilustrasi dapat dilihat bahwa terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua, 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris, dan 6 cara untuk mengisi posisi bendahara. Maka banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Selanjutnya, aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Serta demikian selanjutnya hingga cara yang ke N ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda, sehingga total kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut yaitu P1 tambah P2 tambah P3 hingga tambah Pn dengan cara berbeda.
Contoh, Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain, sepeda atau sepeda mini, sepeda gunung, kemudian sepeda motor atau Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil atau sedan, kijang, dan pickup. Berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Penyelesaian: alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja, yakni sepeda atau sepeda motor ataupun mobil. Tidak mungkin Putra mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Banyaknya cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyaknya cara mengendarai mobil, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Kemudian masuk ke notasi faktorial. Untuk mempermudah perhitungan peluang suatu kejadian, kita gunakan notasi faktorial. Faktorial dinotasikan dengan tanda seru. Faktorial merupakan penulisan singkat dari perkalian sederajat bilangan bulat positif terurut hingga 1. Faktor dapat didefinisikan sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 12, dan seterusnya. Sehingga n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali hingga dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau dapat ditulis n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Notasi dari n faktorial dilambangkan dengan n tanda seru atau dibaca n faktorial. Contoh, hitunglah nilai dari soal berikut. Yang A, 4 faktorial sama dengan, yang B, 6 faktorial sama dengan, yang C, 12 faktorial sama dengan. Penyelesaian: 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial, atau 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Yang B, 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Yang C, 12 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 479 juta 1.600. Selanjutnya, permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Di dalam ilmu matematika, permutasi diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek atau angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Di dalam permutasi, urutan sangat diperhatikan. Setiap objek yang dihasilkan harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Banyaknya permutasi R dari n unsur dinotasikan permutasi NR atau permutasi NK atau P n, R. Adapun rumus permutasi dapat dilihat pada video ini. Contoh soal. Yang pertama, permutasi 5 dan 2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 20. Yang kedua,
permutasi dari 7 dan 2 yaitu 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 42. Yang ketiga, 5 permutasi 6 dari 3 yaitu 5 dikali 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 600. Soal kedua, berapa nomor plat kendaraan yang dapat dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 apabila tiap nomor terdiri dari 4 angka yang berbeda? Maka penyelesaiannya, banyaknya angka yang disediakan yaitu n sama dengan 5, banyaknya angka tiap nomor itu r sama dengan 4, maka permutasi 5 dari 4 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial, maka hasilnya sama dengan 120. Jadi banyaknya nomor plat yang dapat dibuat ialah sebanyak 120. Kemudian ada permutasi unsur-unsur yang sama. Misalkan ada sebuah kata 5 huruf yaitu huruf pertama atau R, huruf kedua U, huruf ketiga M, huruf keempat U, huruf kelima S, maka akan ada permutasi yang berulang karena ada 2 unsur atau huruf yang sama yang sebenarnya merupakan satu permutasi. Jika kita memasukkan ke rumus yang biasa, maka permutasinya yaitu terdiri dari 5 sama dengan 5 faktorial, yaitu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Tapi jika kita amati di antara 120 permutasi pasti ada yang berulang atau double karena ada 2 huruf yang sama. Berapa sebenarnya jumlah permutasi yang benar? Jumlah permutasi jika ada unsur-unsur yang sama bisa dicari dengan menggunakan rumus P n, L1, L2 hingga Lk sama dengan n faktorial per L1 faktorial, L2 faktorial hingga Lk faktorial. Jadi dari 5 huruf rumus bisa dibuat susunan sebanyak 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Kemudian ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Misalkan dari 3 buah angka 1, 2, dan 3 akan disusun suatu bilangan yang terdiri atas 3 angka dengan bilangan-bilangan itu tidak mempunyai angka yang sama. Susunannya yang dapat dibentuk adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Banyak cara untuk membuat susunan seperti itu, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Susunan yang diperoleh seperti di atas disebut permutasi 3 unsur yang diambil dari 3 unsur yang tersedia. Berdasarkan deskripsi di atas, permutasi dapat didefinisikan sebagai permutasi R unsur yang diambil dari N yang tersedia atau tiap unsur itu berbeda adalah susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan atau R lebih kecil sama dengan R. Banyak permutasi R yang diambil dari N unsur yang tersedia dilambangkan dengan notasi P R pangkat N. Rumus itu digunakan dari N terhadap R unsur. Jika R sama dengan N, maka banyak permutasi N unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, biasa yang disingkat permutasi N unsur dilambangkan dengan notasi Pn pangkat N. Kemudian yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah perputaran tertentu.
Permutasi siklis berkaitan dengan penyusunan sederetan objek yang melingkar. Sebagai gambaran adalah susunan duduk dari beberapa orang pada meja bundar. Permutasi ini juga dikenal sebagai permutasi melingkar. Bila tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi siklis dari n unsur itu ditentukan oleh formula P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. Rumus itu digunakan untuk n unsur yang berbeda. Contohnya, sebuah keluarga terdiri atas 5 orang. Mereka akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar untuk makan bersama. Berapa banyaknya cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan tersebut dengan urutan yang berbeda? Maka jawabannya ialah permutasinya 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka jawabannya adalah 24 cara. Yang keempat ada permutasi berulang. Bila tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi berulang r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia ditentukan oleh formula P berulang sama dengan n pangkat r, dengan R lebih kecil dari N. Contoh, berapa banyak permutasi berulang dari 3 huruf A, B, dan C yang disusun 2, 2? Maka permutasi 3 dari 2 yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, CB, AA, BB, dan CC. Jadi banyaknya permutasi pengulangan ialah sebanyak 9. Selanjutnya masuk ke kombinasi. Dalam matematika, kombinasi dimaknai sebagai bentuk himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan objek. Kombinasi merupakan gabungan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan, sehingga dalam hal ini urutan tidak diperhatikan. Kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda adalah suatu pilihan K unsur itu tanpa memperhatikan urutannya, atau K lebih kecil dari N. Secara umum dapat diartikan banyaknya cara memilih K unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Hal ini dapat dituliskan sebagai C atau kombinasi N dari K, yaitu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Contoh, diberikan 5 huruf konsonan C, K, M, R, dan S, serta 3 huruf vokal A, I, dan U. Dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri dari 5 huruf dengan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal berbeda. Berapa banyak password yang dapat terbentuk? Maka banyak cara memilih 3 dari 5 huruf konsonan, yaitu kombinasi 5 dari 3, yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 20 per 2 dikali 1, maka hasilnya sama dengan 10. Sedangkan banyak cara memilih 2 dari 3 huruf vokal, yaitu C 3,2 yaitu sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Maka banyak susunan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal, yaitu 5 faktorial sama dengan 120, dan banyak password yang dapat terbentuk ialah 10 dikali 3 dikali 120 sama dengan 3600 cara. Kemudian kita masuk ke binomial. Penjabaran binomial Newton berbentuk A tambah B kali N. Koefisien variabelnya dapat bersandarkan pada segitiga Pascal atau konsep kombinasi. Teorema binomial seperti yang dapat dilihat, A tambah B pangkat N sama dengan sigma N dari R sama dengan 0, C N R
kali A N pangkat N kurang R kali B pangkat R, atau A tambah B pangkat N sama dengan C N, 0 kali A pangkat N tambah C N, 1 kali A pangkat N kurang 1 kali B pangkat 1 tambah C kali N, 2 dikali A pangkat N kurang 2 kali B pangkat 2 hingga C N, N dikali B pangkat N. Kemudian ada peluang kejadian. Peluang atau probabilitas matematik terjadi jika suatu kejadian harus terjadi dalam salah satu dari N, atau N tidak sama dengan 0. Cara yang berbeda tetapi dengan kemungkinan yang sama, atau equality likely ways. Dan jika S cara di antara dipandang sebagai sukses dan F sama dengan N kurang S, cara lainnya dipandang gagal, maka probabilitas adalah suatu percobaan adalah P sama dengan S per N, dan probabilitas gagal adalah Q sama dengan F per N. Karena P tambah Q sama dengan S tambah F per N sama dengan N per N sama dengan 1, maka P sama dengan 1 kurang Q dan Q sama dengan 1 kurang P. Contoh, satu kartu diambil dari setumpuk kartu. Berapakah probabilitas bahwa kartu yang terambil adalah kartu berwarna merah? Maka satu penyelesaiannya, satu kartu merah dapat diambil dari tumpukan dengan S sama dengan 26 cara yang berbeda. Jadi, probabilitas pengambilan satu kartu merah adalah S per N sama dengan 26 per 52, atau sama dengan 1 per 2. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah terjadinya peluang A dalam M kali percobaan. Secara umum dapat ditulis dengan F sama dengan P dikali A dikali M. Yang terakhir ada komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian menyatakan kejadian yang berkebalikan dengan kejadian yang diharapkan. Dalam suatu percobaan A, kejadian tidak terjadinya kejadian A dinamakan komplement kejadian A, atau dinotasikan dengan A pangkat C atau A komplement. Formula komplement suatu kejadian yaitu P A pangkat C atau A komplement sama dengan 1 dikurang P A. Demikianlah yang dapat saya paparkan pada video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata ataupun pengetikan dalam materi yang ada di dalam video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.